Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan pertemuan Bapak Ibu guru ya dalam pelaksanaan Kombel untuk di hari ini, hari Selasa, tanggal 12 November 2024. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu dan memberikan ruang untuk saya mempresentasikan hasil diskusi saya dengan peserta didik, khususnya dengan anak-anak OSIS, ya. Karena saya ini akan dilaksanakan di sekolah kita, itu SMP Negeri 1 Caringin, ya. Dengan tema Pendekar Muda Nusantara. Pendekar Muda Nusantara. Adapun pengertian saya di sana Sport Education Model dikembangkan sejak 1994 oleh Daryl, seorang pakar pendidikan jasmani yang menjelaskan bahwa SET adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model SET ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minat peserta didik. Peserta didik dapat mengeksplorasi berbagai peran seperti pemain atau peraga, ada juga pelatih, ada juga sebagai manajer kalau dalam pertandingan, ada juga sebagai wasit, dan ada juga sebagai penonton. Bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan atau jurnalis dan sebagainya. Bisa juga menjadi juri nantinya kalau dalam penerapan SEM ini di dalam pembelajaran ataupun pada saat nanti pelaksanaan. Tujuan pembelajaran dari pembelajaran berbasis proyek keterampilan fisik, meningkatkan keterampilan dalam berbagai aktivitas olahraga seni bela diri, yaitu pencaksilat. Sesuai dengan diskusi saya dengan peserta didik, khususnya anak-anak OSIS yang akan menjalankan SEM ini nanti di akhir semester 1, yaitu mereka ingin mengadakan suatu gerakan ataupun perlombaan di dalam suatu event, yaitu event nanti pada saat akhir semester itu ada class meeting. Nah, mereka itu bosan dengan bola voli, dengan bola futsal, ingin mengadakan pencaksilat. Berhubung mungkin di sekitaran sekolah kita banyak juga Pak Guru pencaksilat, jadi mereka ingin mengembangkan seni bela diri di sekolah kita. Nah, maka dari itu saya mengangkat tema ataupun mengangkat model pembelajarannya itu yang tentang pencaksilat. Adapun pengetahuan, memahami dari dasar muda-muda dan gerakan sederhana dalam pencaksilat. Terus keterampilan sosial dan kreativitas, bekerja dalam kelompok untuk merencanakan dan melaksanakan proyek menggunakan aktivitas gerak dasar pencaksilat tadi. Terus apa yang menjadi tujuan utama pembelajaran berbasis proyek yang dilaksanakan di sekolah kita? Yaitu jawabannya itu membuat gerakan pencaksilat yang sesederhana mungkin, mulai dari kuda-kuda ataupun gerak dasar dari pencaksilat tersebut. Kuda-kuda boleh sikap pasang dan gerakan-gerakan sederhana seperti tangkisan dan gerakan dari tangan, kaki, dan sebagainya. Terus bagaimana produk hasil karya dari pembelajaran berbasis proyek yang direncanakan dengan bentuk presentasi per kelompok, yaitu per kelas. Jadi nanti di lapangan itu menampilkan gerak dasar per kelas itu nanti ditampilkan di lapangan, ditampilkan per kelas 7A, B, C, D, tapi ya per kelas mempresentasikan hasil diskusi kelompok kelasnya atau diskusi kelompok gerak dasar pencaksilat tersebut. Pada saat di per kelas itu tampil nanti tim penilainya juga sama dari peserta didik juga. Jadi mulai awal, dari mulai perencanaan,
sampai pelaksanaan dan penilaian itu semuanya dititik beratkan oleh kepada peserta didik. Jadi jurinya juga itu dari peserta didik juga. Kita ataupun saya ataupun bapak ibu guru itu hanya sebagai menjadi fasilitator saja, ya, menjembatani apa keperluan mereka. Kalau misalnya ada kesulitan boleh dibantu dengan bapak ibu guru sebagai wali kelas ataupun saya sebagai guru olahraga. Terus apa tipe proyek? Pilihan pembelajaran berbasis proyek yaitu satu, merencanakan masalah dalam dunia nyata, tantangan membuat karya, eksplorasi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, terus diskusi kelompok atau diskusi kelas. Ya, tadinya yang merencanakan suatu gerakan di dalam untuk tampil misalnya. Di per kelasnya itu didiskusikan per kelompok ataupun per kelasnya, tapi boleh per kelompok, tetapi yang tampilnya nanti itu per kelas semuanya tampil seperti itu. Terus model pembelajaran yang diambil dari pembelajaran saya pelatihan PKG yaitu dari modul 2.3, 2.4 dan 2.5 yaitu model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran dan model pembelajaran Sport Education Model yaitu SEM tadi. Ya. Kalau pendidikan gerak otomatis peserta didik udah pasti gerak. Dan kebugaran otomatis kalau misalkan kita atau peserta didik melaksanakan gerakan-gerakan dasar pencaksilat, otomatis badan itu pasti bisa dikatakan bugar. Dan penerapan model pembelajaran SEM yang diterapkan dari kedepannya nanti untuk pada saat kelas meeting. Siapa yang terlibat? Siapa saja peserta didik yang akan dilibatkan peserta didik kelas dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Semua angkatan berarti ya. Kapan proyek ini dilaksanakan? Dan berapa lama perlu waktu yang berjalan? Yaitu sekitar 2 atau 3 hari di minggu kedua atau minggu ketiga pada saat jeda setelah ulangan semester 1 itu kita adakan di sana. Selain ada bola voli dan bola besar, ada juga ini nanti pencaksilat yang terbaru. Ya. Terus mata pelajaran yang terlibat ada bahasa Indonesia, karena kan nanti peserta didik membuat laporan dengan bahasa yang baik. Terus dari IPA, dari seni budaya juga bisa, dari IPS, sosialnya bisa, matematika, tentang hitungannya bisa, terus dari bahasa daerah dan yang terakhir informatika. Karena nanti peserta didik akan menggunakan IT yang terbaru, misalnya dari handphone, terus ke YouTube, Necar Official, misalnya sekolah kita. Terus apakah pembelajaran berbasis proyek dirancang termasuk interkurikuler, kokurikuler atau P5? Ini masuknya ke kokurikuler karena ada aktivitas fisik di dalam KBM, di luar KBM ya. Nah itu ada mata pelajaran yang menjadi lokomotif yaitu PJOK. Ini yang menjadi motornya ya PJOK. Terus mata pelajaran yang lain terlibat ada bahasa Indonesia, ada seni budaya, ada IPS, ada matematika, bahasa daerah dan informatika. Peran yang terlibat guru PJOK, terus guru mata pelajaran yang lain atau bapak ibu guru dan peserta didik dari orang tua juga bisa ikut serta dalam pembelajaran ini. Misalkan dari komite, misalkan itu bisa ikut dalam proyek ini. Terus ada pun aset yang terlibat di dalam proyek ini yaitu aset manusia, sosial, fisik, lingkungan sekolah, ada finansial, otomatis nanti ada pengeluaran biaya. Terus ada juga agama dan budaya. Lokasi yaitu di lingkungan sekolah SMP Sutergir. Produk yang dihasilkan yaitu gerak dasar pencaksilat, video pendek. Terus teknologi yang digunakan yaitu internet, handphone, YouTube, laptop dan lain-lain. Terus peluncuran proyek didiskusikan dengan siswa tentang proyek. Mereka akan menjadi peraga atau presentasikan gerakan dasar pencaksilat. Menjelaskan bahwa mereka akan membuat materi edukasi dan penyelenggarakan kegiatan konsep gerak dasar pencaksilat. Terus
Yang pembagian kelompok itu kelompoknya satu kelas, ya. Per kelompoknya satu kelas. Itu pengertian dan berencana setiap kelompok memilih gerakan dasar pencaksilat. Bisa dibuatkan nanti video pendek, selain presentasi juga nanti di lapangan. Terus ada jadwal dan pembagian tugas di kelompok. Nanti tampilnya itu di jadwal. Di kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu terjadwal. Dalam 2 hari itu harus selesai. Karena kan mengingat ada pertandingan yang lain juga. Terus pengumpulan informasi, mengajak peserta didik atau memberikan umpan balik melalui survei sederhana atau diskusi tentang apa yang mereka pelajari, aktivitas mana yang mereka membuat senang. Berhubung ini berdiferensiasi ya, jadi keberpihakan kepada peserta didik. Makanya saya ngambil temanya yaitu berdiskusi dulu dengan peserta didik, mana yang peserta didik mau akan dilaksanakan di sini, yaitu lebih banyak ke Pancasila, ya. Terus, nah ini latihan dan uji coba. Kelompok melakukan latihan presentasi dan uji coba aktivitas mereka di depan kelas atau di dalam kelas. Terus dapatkan umpan balik dari guru, yaitu wali kelas yang membimbing sebagai fasilitator ataupun teman-teman yang di kelas yang lainnya. Adapun gerakannya atau keliru boleh itu diperbaiki oleh bapak ibu guru. Terus dengan melakukan presentasi kelompok, semua perwakilan kelas mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan tampil di lapangan. Ini gongnya tampil di lapangan. Oke, cukup presentasi dari saya. Ada umpan balik dari bapak ibu guru atau refleksi, silakan. Boleh ibu, boleh. Terima kasih Pak Bibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Model pembelajaran terlalu jauh gitu. Boleh depan aja Bu. Model pembelajaran SEN ini Sport Education sepertinya merupakan sangat-sangat baik ya, karena memang setelah dilihat itu semuanya berpusat pada peserta didik. Artinya siswa yang merencanakan, siswa yang melaksanakan, dan siswa yang evaluasi. Ini adalah tujuan utama kita sebenarnya. Jadi mereka bisa secara mandiri dengan difasilitasi oleh guru sebagai fasilitator. Jadi pada pembelajaran PJOK ini dan juga bisa diterapkan di mata pelajaran yang lain ya. Terus tadi ada yang termasuk ke dalam kokurikuler, berarti P5. Terbersit dalam pikiran saya, kalau misalkan untuk semester depan atau tahun depan kita buat sebuah event ya kan, dengan tema bangunlah jiwa dan raga dengan menggunakan model ini ya, dengan SEN. Misalkan kita mau mengembangkan, karena ini pencaksilat ini merupakan seni bela diri dari Jawa Barat terutama. Nah kita gali sehingga karena di daerah kita ini banyak perguruan-perguruan di beberapa titik ya, yang terutama siswanya juga ada yang ikut ya, banyak yang ikut di perguruan di luar sekolah. Jadi mereka di kampungnya masing-masing mengikuti. Nah ini menjadi suatu nanti sebuah terobosan baru, tapi mudah-mudahan SEN ini bisa digunakan juga untuk kegiatan event ya. Apakah nanti mungkin untuk merekrut peserta didik baru kita ya kan, kita jadikan anak-anak yang sudah dibekali dengan kemampuan ya kan, setelah terbiasa dengan SEN ini mereka mau menjadi misalkan fasilitatornya, menjadi panitianya, menjadi wasitnya dan sebagainya. Ya, itu saja mungkin, ini sudah baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu atas masukannya dan umpan balik dari presentasi Rizky. Bapak Ibu guru yang lain ada yang mendapatkan? Kenapa? Ada? Boleh, Pak? Terima kasih Pak Budi. Saya kebetulan mengajar matematika. Ya, siap. Walaupun saya bukan bidang olahraga, melihat paparan dan
semua penjelasan Pak Mimin sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena anak dituntut untuk bisa dengan kemampuan yang ada dia sendiri. Dia bisa misalnya posisikan dia sebagai penjaga gawang, mampunya dia di situ. Dia sebagai wasit, mampunya di situ. Silakan. Dengan kata seperti ini, tidak ada pemilahan-milahan siswa, tetapi mereka dituntut bisa sesuai kemampuannya. Sangat luar biasa. Terima kasih Pak Mimin. Terima kasih Pak ya untuk masukannya. Bapak Ibu guru yang lain ada? Apakah sudah cukup? Cukup. Mudah-mudahan nanti kita di Desember bisa melaksanakan dan dilancarkan semuanya ya, dari awal sampai kegiatan sampai nanti go-nya ini akan saya laksanakan insya Allah nanti di Desember di minggu kedua atau minggu ketiga setelah ulangan. Ya, akhir kala. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.